Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menyapa di dalam Hikmat Pagi. Pada hari ini, Hikmat Pagi akan mengambil tema Anugerah sebagai Pelayan Allah. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, berkat kesehatan, umur panjang, dan juga kesempatan. Kalau sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, tolong Tuhan persiapkan hati kami, tolong Tuhan persiapkan diri kami, sehingga apa nanti yang akan kami dengar dapat berguna bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhususnya untuk hari ini. Terima kasih Bapa, tolonglah persiapkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Amin. Pada hari ini ada nats yang akan mendasarinya, yang diambil dari 1 Petrus, pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Petrus, pasal yang keempat, ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, apa kesamaan antara gereja dengan pertandingan olahraga? Keduanya sama-sama memiliki penonton. Ada banyak supporter di pertandingan olahraga yang hanya menonton pertandingan dan mereka mengomentari para pemain yang sedang bekerja keras. Padahal para penonton ini seharusnya bergerak dan mereka juga berolahraga dan melakukan sesuatu. Nah, begitu juga halnya dengan gereja. Ada banyak orang yang hanya duduk tenang dalam gereja, menonton saja, mengomentari saja, padahal mereka seharusnya melakukan sesuatu. Tidak heran jika para pelayan di gereja, kalau kita lihat hanya orang yang itu-itu saja. Padahal orang-orang seperti ini juga sesungguhnya butuh untuk beristirahat. Mereka butuh duduk tenang, menikmati ibadah bersama dengan keluarga. Inilah yang menjadi perhatian Rasul Petrus dalam surat yang ditulisnya. Pada saat itu jemaat Tuhan mengalami penganiayaan dan juga penindasan dari orang-orang di sekitar, khususnya mereka yang tidak percaya. Di tengah situasi yang tidak mudah itu, Rasul Petrus justru terlebih dahulu mengingatkan tentang anugerah keselamatan yang telah diberikan Kristus kepada mereka. 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga sampai yang kelima. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jemaat merespons dengan mengasihi Allah. Di ayat 6 sampai 8 dikatakan begitu. Dan tidak hanya itu, di ayat 8 Petrus berkata dan menasihati jemaat untuk saling mengasihi. Cara mewujudkan kasih itu adalah dengan saling melayani. Karena mereka telah diperlengkapi dengan karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Dengan demikian, pelayanan sesungguhnya merupakan salah satu wujud kasih karunia dari Allah yang harusnya dibagikan kepada sesama demi kemuliaan Allah juga. Sebagai umat Allah pada masa kini, saudara, kita harus menyadari bahwa Allah telah terlebih dahulu memberikan segalanya bagi kita. Hal tersebut membuat kita pun rindu untuk merespons dengan melakukan sesuatu juga bagi Allah. Salah satunya adalah dengan melayani Dia. Jika seseorang telah menyadari betapa indahnya anugerah keselamatan dan juga indahnya kasih karunia Allah itu, maka ia akan merespons dengan ucapan syukur. Dan wujud ungkapan syukur itu tampak nyata melalui kerinduan untuk melayani Allah. Memang kita tahu bahwa Allah tidak butuh kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia mau melibatkan kita. Jadi mari libatkan diri di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Kalau saudara berjemaat atau simpatisan di GKI Karangsaru, ada banyak sekali pilihan pelayanan, bidang pelayanan yang dapat diikuti. Misalnya pelayan ibadah, pendoa, panitia, pengurus, dan sebagainya. Saudara bisa mulai menghubungi komisi atau majelis yang berkaitan, yang bertanggung jawab,
kalau saudara rindu untuk melibatkan diri dalam pelayanan, khususnya di GKI Karangsaru. Jadi jangan jadikan pelayanan sebagai beban, tetapi sebuah anugerah dan kehormatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan melalui perenungan hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, telah terlebih dahulu melayani kami. Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami rindu untuk merespons dengan ungkapan syukur, salah satunya dengan melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami. Kami yang sudah melayani, kami boleh terus meningkatkan pelayanan kami. Kami yang belum melayani, boleh tergerak dan terdorong untuk mulai memikirkan dan juga menjalankan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Dan tetaplah layani Tuhan dan sesama demi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita.